Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Basis Data dan Penelusuran SQL dengan judul Pengembangan Basis Data Informasi Manajemen Rumah Sakit berbasis Linguistic Based Schema Matching. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Tatia Adila dan sebelah kanan saya Nama saya Mas Amal. dan sebelah kiri saya dan saya Mutiara Fadlina. Baik, langsung saja kita presentasikan. Baik, pada kesempatan kali ini aku akan membahas dulu latar belakangnya. Eh, Kami mengambil pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit hewan Profesor Suparwi. Saat ini, rumah sakit menghadapi tantangan dalam pengelolaan data seperti duplikasi dan ketidakkonsistenan informasi, menghambat efisiensi operasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan solusi melalui sistem informasi terintegrasi. Dengan sistem ini, kami berharap alur informasi menjadi lebih lancar dan akurat, memberikan akses data real time bagi staf medis dan administrasi. Hasil keputusan dapat diambil lebih cepat dan tepat, meningkatkan kualitas layanan kepada pasien serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan efisien. Next, ada tujuan penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menciptakan sebuah basis data tunggal yang dapat mendukung berbagai sistem informasi manajemen di Rumah Sakit Hewan Profesor Suparwi. Basis data yang terintegrasi ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan dan kecepatan akses informasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Selain itu, sistem ini dirancang untuk mengoptimalkan efisiensi proses operasional, mengurangi duplikasi, dan mengatasi ketidakkonsistenan informasi. Dengan demikian, perkembangan ini tidak hanya meningkatkan kinerja internal rumah sakit, tetapi juga memberikan dampak positif bagi seluruh stakeholder, termasuk pasien dan staf medis rumah sakit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mutiara Fadlina. Baik, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIMRS. SIMRS adalah platform digital yang mengintegrasikan aktivitas administratif, operasional, dan klinis di rumah sakit. SIMRS memungkinkan pengelolaan informasi pasien dan rekam medis secara efisien, mendukung akses data cepat, serta meningkatkan layanan kesehatan. Pada SIMRS terdapat 4 komponen utama, yaitu manajemen pasien, manajemen layanan klinis, administrasi dan keuangan, serta fasilitas pendukung seperti layanan diagnostik. Pada manajemen pasien, itu meliputi pendaftaran pasien, pelacakan kunjungan, dan pengelolaan riwayat medis. Pada manajemen layanan klinis, menyediakan informasi rekam medis elektronik atau EMR dan pemantauan prosedur klinis. Administrasi dan keuangan mendukung pengelolaan tagihan, klaim asuransi, dan laporan keuangan. Dan yang terakhir, pada fasilitas pendukung, integrasi dengan laboratorium, farmasi, dan layanan diagnostik. Selanjutnya ada basis data dan manajemen basis data. Basis data adalah kumpulan data yang terorganisir, sedangkan manajemen basis data meliputi pengelolaan, penyimpanan, dan pengambilan data. Penggunaan DBMS atau Database Management System penting untuk memastikan integritas pada data. Oke, selanjutnya pada penelitian ini digunakan metode Linguistic Based Schema Matching. Linguistic Based Schema Matching ini adalah proses pencocokan skema dari 2 atau lebih basis data untuk mengintegrasikan informasi. Metode berbasis linguistik digunakan untuk meningkatkan akurasi dalam mencocokkan tabel yang memiliki informasi serupa. Pada metodologi skema matching ini terdapat 3 tahapan, yaitu identifikasi atribut, perhitungan similaritas, dan validasi evaluasi. Selanjutnya, kami menggunakan metode pengujian black box. Pengujian sistem yang menggunakan metode black box itu untuk menilai fungsionalitas berdasarkan keluaran yang dihasilkan dari berbagai masukan. Metode black box ini dapat membantu memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai spesifikasi yang ditetapkan. Selanjutnya adalah metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Sri Tatia Adila. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya pada metodologi penelitian, di mana metodologi penelitian ini mempunyai 5 tahapan. Yang pertama, identifikasi proses bisnis. Yang kedua, analisis kebutuhan. Yang ketiga, perancangan basis data. Dan yang keempat, implementasi. Yang terakhir adalah pengujian. Yang pertama adalah identifikasi proses bisnis, di mana
Peneliti di sini menganalisis dan memodelkan alur informasi di Rumah Sakit Hewan Prof. Soparwi yang bertujuan untuk mengidentifikasi prosedur yang diperlukan dan memahami hubungan antar unit. Dan yang metode yang kedua yaitu analisis kebutuhan, di mana pada tahapan ini peneliti mengumpulkan data dari staf medis, administrasi, dan manajemen rumah sakit Prof. Soparwi yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi seperti pengelolaan data pasien dan rekam medis. Nah, setelah itu, peneliti juga menentukan spesifikasi teknis dan fungsional, termasuk integrasi data dan pengurangan duplikasi, yang menjadi dasar untuk perancangan base data agar sistem memenuhi persyaratan dan standar. Baik, selanjutnya adalah perancangan base data, di mana pada langkah ini diawali dengan tahapan skema matching berbasis linguistik dan dilanjutkan dengan membuat pemodelan konseptual. Kemudian pemodelan logis dan pemodelan fisik. Selanjutnya itu skema matching dilakukan dengan algoritma N-gram untuk menghitung kemiripan atau similaritas nama antar tabel secara sintaksi. Kemudian algoritma ini memecah kedua string menjadi N karakter, lalu menghitung similaritas dengan menggunakan rumus yang tertera pada layer ini, di mana nilai N-gram S adalah banyaknya N karakter dari basis data sumber, dan N-gram T adalah banyaknya N karakter dari basis data target. Selanjutnya dilakukan pengukuran akurasi dengan menentukan presisi dan juga recall. Pengukuran akurasi ini bertujuan untuk melihat pencocokan ini sudah mampu memberikan hasil yang memadai atau belum, di mana rumus dari presisi sama dengan X per X tambah Z. Kemudian rumus dari recall sama dengan X per X tambah Y, di mana nilai X adalah true positif, Z adalah false positif, dan Y adalah false negatif, yang menggambarkan hasil identifikasi kecocokan pasangan tabel. Metodologi yang keempat adalah implementasi. Rancangan fisik basis data diimplementasikan menggunakan DBMS, MySQL, dan SQL untuk mendefinisikan tabel kolom, tipe data, dan atribut. Di mana pada bagian ini kita akan mendefinisikan struktur tabel, penetapan batasan, pengindeksan, dan juga migrasi data. Dan metode yang terakhir adalah pengujian, di mana pengujian di penelitian ini menggunakan sistem metode black box yang digunakan untuk menilai fungsionalitas basis data tanpa mempertimbangkan detail internal. Kemudian metodologi yang terakhir, yaitu pengujian, di mana pengujian dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode black box untuk memastikan fungsionalitas basis data sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Di mana metode black box adalah metode pengujian perangkat lunak yang tidak perlu mengetahui detail implementasi internal sistem. Kemudian, metode ini juga membantu memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik dari sudut pandang pengguna tanpa harus memahami bagaimana sistem di dalamnya. Demikian hasil presentasi kami. Lebih kurang kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.